Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang mengikuti mata kuliah pengantar gelanggang hari Kamis. Berikut Bu Norma sampaikan materi pada hari Kamis kemarin. Jadi materinya ini sebenarnya sudah ada, cuma belum dilengkapi dengan video penjelasan. Jadi ini Bu Norma kasih sedikit video penjelasan. Nah, jadi sebelumnya kemarin pada pertemuan yang kedua atau kalau hari Kamis yang pertama mungkin ya sudah disinggung mengenai apa itu grup, kemudian apa itu grup abelian. Kemarin juga sudah diberikan beberapa contoh ya, bisa dibuka dan dibaca lagi. Saya langsung saja. Kita masuk ke topik inti dari perkuliahan ini atau dari sesuai judulnya yaitu pengantar gelanggang atau pengantar ring sama ya ring atau gelanggang. Nah, apa yang dimaksud dengan ring atau gelanggang di sini? Jadi misalkan kita punya himpunan tak kosong R. Pastikan himpunannya tak kosong ya, berarti ada anggotanya. Nah, himpunan R ini dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Kita tulis sebagai satu kesatuan seperti ini. R dilengkapi dengan penjumlahan dan perkalian. Nah, R ini disebut sebagai ring atau gelanggang jika dipenuhi sifat-sifat berikut. Kalau di total, semuanya itu ada 9 sifat yang harus Anda buktikan untuk menunjukkan bahwa ini R dengan operasi penjumlahan dan perkalian ring atau bukan. Nah, 9 sifat ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu R dengan operasi penjumlahan harus merupakan grup abelian. Kelompok yang kedua, R dengan operasi perkalian harus merupakan semigroup. Semigroup itu apa? Semigroup itu cukup 2 sifat saja yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama R adalah tertutup terhadap operasi perkalian dan perkalian pada R bersifat asosiatif. Kemudian kelompok sifat yang ketiga adalah hukum distributif. Di sini baik distributif kanan maupun distributif kiri. Apa itu hukum distributif kanan? Yaitu untuk setiap A, B, C anggota R, maka berlaku A jikalau dikali dengan hasil penjumlahan dari B plus C, maka hasilnya adalah A dikali B ditambah A dikali C. Begitu juga untuk yang distribusi kiri, yaitu untuk setiap A, B, C anggota R, berlaku apabila A dijumlah dengan B, kemudian hasilnya dikali dengan C, maka sama dengan A dikali C ditambah B dikali C. Begitu ya. Nah, beberapa contoh ring yang mudah untuk dibuktikan atau yang sudah dijamin dia ring. Yang pertama adalah himpunan bilangan real disertai dengan operasi penjumlahan biasa dan operasi perkalian biasa. Sebagai pembuktiannya, sudah kita buktikan di pertemuan sebelumnya, yaitu apabila himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan biasa, maka akan memenuhi sifat tertutup, asosiatif, mempunyai elemen identitas di mana elemen identitasnya adalah 0, kemudian setiap elemennya mempunyai inverse, dan operasi penjumlahannya bersifat komutatif pada himpunan bilangan real. Kesimpulannya, himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan biasa adalah grup abelian karena sudah ditambahkan sifat komutatif di sini. Selanjutnya, kita tahu bahwa untuk himpunan bilangan real dengan operasi perkalian biasa bisa dibuktikan atau sudah pasti memenuhi sifat tertutup dan sifat asosiatif. Seperti itu ya, ini adalah sifat yang sudah bawaan yang sudah bisa dibuktikan seperti itu. Kemudian pada himpunan bilangan real juga dengan syarat operasinya penjumlahan dan perkalian biasa sudah bisa dipastikan atau Anda bisa buktikan juga dia memenuhi sifat distributif kanan dan distribusi kiri. Jadi kesimpulannya karena ke-9 sifat tersebut terpenuhi maka kita bisa katakan bahwasanya R atau himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan biasa dan operasi perkalian biasa adalah ring. Itu contoh yang pertama. Contoh kedua yaitu hampir mirip, tapi di sini adalah himpunan bilangan bulat atau Z. Himpunan bilangan bulat atau Z dengan penjumlahan biasa ini bisa kita katakan atau bisa Anda buktikan bahwa dia adalah grup abelian. Atau sebenarnya sifat bawaannya sudah jelas, tapi kalau memang perlu dibuktikan silahkan bisa Anda buktikan, mudah sekali. Kemudian yang kedua, himpunan bilangan bulat dengan perkalian biasa dia juga bersifat tertutup dan asosiatif. Dilanjutkan himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan perkalian biasa juga memenuhi sifat distributif kanan dan distributif kiri. Dengan kata lain, Z ini adalah
Z dengan operasi penjumlahan biasa dan perkalian biasa adalah ring. Seperti itu ya. Jadi nanti himpunan-himpunan yang ibaratnya sudah apa ya, istilahnya sudah default, sudah punya karakter tertentu, misalkan himpunan bilangan real itu apa, himpunan bilangan bulat itu apa, dan penjumlahan perkalian biasa itu adalah operasi-operasi yang sudah dikenal, maka dari urutan pembuktian ini sudah bisa dipastikan bahwa dua himpunan tadi dengan operasi penjumlahan dan perkalian biasa masing-masing adalah ring. Selanjutnya, saya punya contoh. Di sini, buktikan bahwa Z5 dengan operasi penjumlahan dan perkalian merupakan ring. Kalau tidak ada keterangannya, berarti dianggap sebagai penjumlahan dan perkalian biasa. Oleh sebab itu, untuk mempermudah menyelesaikan ini, maka kita perlu membuat apa? Tabel Cayley untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Kita tahu kalau Z5 itu adalah apa? Seluruh himpunan bilangan bulat dibagi menjadi 5 kelas atau 5 kelompok dengan aturan sisa pembagian. Artinya apa? Sisa pembagiannya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Sehingga kalau dibuat tabel Cayley seperti ini adalah operasi penjumlahan terhadap Z5. Anda bisa lihat kenapa terhadap Z5, karena kalau 3 ditambah 3, itu kalau kita hitung hasilnya berapa? 6. 6 dalam Z5 itu masuknya adalah kelompok 1. Kenapa kelompok 1? Karena 6 jika dibagi 5, sisanya 1. Begitu juga halnya misalkan 4 ditambah 4, itu hasilnya 8 kalau kita hitung. 8 ini masuk ke dalam kelompok 3 atau masuk ke dalam kelas 3. Kan dibagi menjadi 5 kelas. Kenapa? Karena aturannya adalah sisa pembagian. 8 jikalau dibagi 5, sisanya adalah 3. Seperti itu ya. Sama halnya juga dengan perkalian juga sama. Tinggal operasinya adalah perkalian. Misalkan di sini adalah 2 dikali 2, hasilnya 4. 2 dikali 4, hasilnya 8. 8 itu di sini adalah di Z5 itu masuknya ke kelas 3. 3 dikali 3, 3 dikali 3 itu 9. 9 itu di Z5 masuknya kelas 4 atau kelompok 4. Seperti itu ya, nanti bisa dicoba sendiri di rumah. Terus dari sini bagaimana? Nah, dari sini sudah terbentuk tabel Cayley. Kita akan yang pertama dulu akan ditunjukkan, itu ADT akan ditunjukkan ya, Z5 dengan operasi penjumlahan adalah grup abelian. Yang pertama berarti apa? Jadi tabel Cayley terlihat bahwa operasi penjumlahan tertutup. Anda lihat ya, tidak ada yang hasilnya di luar Z5. Kemudian yang kedua berlaku sifat asosiatif. Kenapa berlaku sifat asosiatif? Karena Z dengan operasi penjumlahan biasa. Kalau operasinya tidak penjumlahan biasa, belum tentu bersifat asosiatif. Kemudian yang ketiga adalah mempunyai elemen identitas. Untuk penjumlahan, elemen identitasnya adalah siapa? Sama dengan 0. Kenapa 0? Anda perhatikan. Sembarang bilangan di sini, jikalau ditambah dengan 0, hasilnya adalah dirinya sendiri. Pun halnya, sembarang yang di sini, kalau kita jumlahkan dengan 0, hasilnya adalah dirinya sendiri. Tapi kalau dijumlahkan dengan 1, hasilnya bukan dirinya sendiri lagi. 0 ditambah 1 hasilnya 1. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Jadi halnya dengan ini, 1 ditambah 1 ditambah 0 hasilnya 1. Hasilnya dirinya sendiri. Yang keempat adalah setiap elemennya mempunyai inverse. Setiap elemennya mempunyai inverse. Inverse-nya siapa? Inverse-nya Anda cek satu-satu ya. 0, inverse-nya siapa? Inverse itu adalah 0 ditambah siapa yang hasilnya elemen identitas. Oh, ternyata ditambah dirinya sendiri. Kemudian 1, inverse-nya siapa? 1 ditambah siapa yang hasilnya 0. Oh, ditambah 4.
dan seterusnya, gitu ya. Nanti bisa dicari sendiri. Misalkan di sini setelah 1 berapa? 2. 2 inverse-nya berapa? Anda lihat 2 ditambah berapa yang hasilnya 0. Ternyata 2 ditambah 3. Ini Anda lihat 2 tak tambah berapa hasilnya 0. Ini 0 hasilnya, berarti ditambah 3. Lagi kalau misalkan ditanyakan 3. 3 berapa? 3 ditambah berapa hasilnya 0. Oh, ditambah 2. Kemudian 4. 4 siapa 4? 4 inverse-nya adalah di situ Anda lihat 4 ditambah 1. Gitu ya. Kemudian yang kelima, karena dia jelas berlaku sifat komutatif ya. Kenapa? Karena di Z dan operasi penjumlahan biasa. Berlaku sifat komutatif. Karena apa? Karena Z dengan operasi penjumlahan biasa. Sudah pasti komutatif. Begitu ya kesimpulannya. Kesimpulannya adalah nggak cukup ya. Kesimpulannya saya di sini ya. Kesimpulannya adalah mana? Kesimpulan Z5 dengan operasi penjumlahan adalah grup abelian. Selanjutnya, yang kedua adalah akan ditunjukkan atau ADT. Z5 dengan operasi perkalian adalah semigroup. Yang pertama, jelas dari tabel Cayley. Operasi perkalian tertutup. Anda bisa lihat nanti ya, ada nggak elemen yang hasilnya itu bukan anggota dari Z5. Enggak ya, semua anggota dari Z5. Enggak ada hasilnya di luar itu. Kemudian bersifat asosiatif. Alasannya apa? Karena perkalian dalam Z. Sifat yang ketiga adalah distributif. Distributif penjelasannya adalah sebenarnya ini bisa langsung ya, tapi saya satu-satu mungkin bersifat distributif kanan karena penjumlahan dan perkalian pada Z. Sama halnya sebenarnya bersifat distributif kiri juga alasannya sama, karena operasinya adalah penjumlahan biasa dan perkalian biasa pada Z. Gitu ya. Penjumlahan biasa dan perkalian biasa pada Z. Kesimpulan akhirnya apa? Karena semuanya sifat dipenuhi, berarti kesimpulannya Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian adalah apa? Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring. Gitu ya. Semoga jelas penjelasan yang saya sampaikan. Saya masih kasih contoh lagi yang kedua. Diberikan Z, himpunan semua bilangan bulat. Pada Z didefinisikan operasi penjumlahan biasa. Perhatikan baik-baik, operasi penjumlahannya biasa. Namun operasi perkaliannya didefinisikan seperti ini. Ya sudah, karena penjumlahan biasa di Z, maka
Untuk ini berarti yang pembuktian pertama jelas Z dengan operasi penjumlahan adalah grup abelian. Yang kedua, akan ditunjukkan Z dengan operasi perkalian bintang ini adalah semigroup. Yang pertama adalah tertutup. Caranya adalah ambil sembarang AB anggota Z, maka A bintang B itu sama dengan siapa? B. B-nya ini masih anggota Z. Jadi, Z dengan operasi bintang tertutup. Nah, saya mau menunjukkan yang kedua, kayaknya nggak cukup. Berarti pakai ini. Yang kedua adalah akan ditunjukkan bersifat asosiatif. Berarti kan ambil sembarang A, B, C anggota Z. Kita operasikan A bintang B bintang C. A bintang B siapa? B. B bintang C, C. Lalu yang sini dan yang satunya lagi A bintang B bintang C. Berarti yang dikerjakan siapa dulu? Yang dalam kurung dong. Kalau ini kan tadi yang dikerjakan ini A bintang B. Anda lihat aturan ini ya. A bintang B sama dengan B. Makanya di sini A bintang B sama dengan B. Kalau B bintang C berarti diambil yang belakang, berarti sama dengan C. Nah, kalau yang ini A bintang B bintang C. A bintang B bintang C. A bintang, ini B bintang C siapa? C. A bintang C, C. Jadi berlaku sifat asosiatif. Selanjutnya akan ditunjukkan distribusi. Atau distributif samalah ya. Yang pertama adalah ambil sembarang, sama ya kayak tadi, A, B, C anggota Z. Kalau distribusi kanan gimana? Coba saya lihat dulu ya, biar nggak salah. Distribusi kanan itu A dikali B ditambah C. Berarti A dikali dalam kurung B ditambah C. Ingat tadi kalau operasi perkalian berarti yang diambil adalah yang belakangnya. Berarti siapa ini? B plus C. Sementara itu kalau dalam sifat distributif kan berarti harus sama dengan A bintang B ditambah ini kan. Saya kasih garis aja ya. Ditambah A bintang C. Nah, ini kita tahu. Ini harusnya gini ya. Kalau distributif kan gini ya. Nah, maksudnya tuh gini. Apakah ini, hasil ini, harusnya sama dengan ini kalau distribusi kanan. Nah, hasil yang pertama, hasilnya B plus C. Dari mana? Dari sini. B ditambah A bintang B ditambah C. Kan tadi kalau A bintang B yang diambil yang belakang B. Nah, ini A bintang B ditambah C. Berarti yang diambil belakang. Berarti B ditambah C. Nah, ini juga sama. Berarti B, ini A bintang B ditambah. Ini C. Berarti berlaku sifat distribusi kanan. Jadi, berlaku sifat distribusi kanan. Lanjut yang distribusi kiri. Kita lihat. Berarti apa ya? Tadi sudah ambil sembarang, berarti saya langsung aja ya. Berarti A plus B bintang C
Bentar ini. Ini ya, berarti sama dengan siapa dia? Kan berarti karena bintangnya di sini berarti dia sama dengan C. Sementara ini harus sama dengan A bintang C ditambah B bintang C. Nah ini hasilnya siapa? A bintang C hasilnya C, B bintang C hasilnya C lagi. Sudah betul belum? Kita lihat sifatnya. A bintang C ya kan gini ya. Harusnya saya tadi A bintang B, A bintang C. Biar nggak salah. Tadi yang ini sudah terbukti dia benar. Nah, kalau yang ini bagaimana? Ternyata yang sebelah sini adalah 2C. Berarti apa? Jadi A ditambah B dikalikan dengan C, ternyata hasilnya tidak sama dengan A bintang C ditambah B bintang C. Padahal harusnya sama. Jadi, dari sini sifat distribusi kiri tidak terpenuhi. Karena tidak terpenuhi, maka kesimpulannya tadi Z ya, kesimpulannya Z atau R soalnya. Z ya. Kesimpulannya adalah kesimpulan Z dengan operasi penjumlahan biasa dan operasi bintang bukan ring. Jelas ya sifat yang tidak terpenuhi. Nah, begitu cara pembuktiannya, maka harus hati-hati. Baik, penjelasan dari saya cukup sekian. Nanti kalau ada yang ditanyakan, boleh mau ditanyakan. Tugas Anda adalah nanti mengerjakan soal nomor 3 dan nomor 4. Hati-hati dalam proses pembuktiannya. Begitu ya, dari Ibu Norma. Semoga bisa dipahami dengan baik. Saya tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.